Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah. Dengan rahmatnya kita bisa kembali bertemu dalam pembelajaran daring ini pada pertemuan kedua atau minggu kedua untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar pembelajaran fikih untuk membahas kompetensi pertama yang ada di silabus yang Ibu catatkan kemarin, yaitu penyembelihan. Mudah-mudahan tugas yang Ibu berikan pada minggu pertama untuk kamu melihat di buku paket, di Google atau di internet, kamu lakukan sehingga kamu tidak blank-blank amat atau adalah sedikit, sehingga pembelajaran ini akan enak dan langsung kamu mengerti. Untuk selanjutnya Ibu ingatkan kembali, siapin juga alat tulis karena kamu biasanya ingatnya HP aja sama laptop, ya kan? Oke, penjelasan inti bisa kamu lihat di layar laptop atau HP kamu masing-masing karena ada Ibu ringkas sedikit itu. Penjelasan rincinya bisa kamu dengarkan suara Ibu di sini. Langsung aja kita masuk pada materi pertama, yaitu penyembelihan. Penyembelihan menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-zakah, artinya memotong. Jadi memotong di sini maksudnya memotong leher binatang dengan cara baik atau taib, karena binatang adalah makhluk hidup. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk menyembelih dengan cara berkasih sayang atau dengan cara yang baik untuk mendapatkan hasil yang halal dan suci. Menurut istilah, penyembelihan artinya memotong urat kanan dan kiri serta bagian tengah leher binatang dengan baik untuk mendapatkan daging yang suci atau halal. Jadi maksudnya di sini leher binatang, urat bagian kanan itu urat pernafasan, bagian kiri saluran pencernaan. Bila urat dua ini sudah disembelih atau dipotong dengan benar, biasanya binatang sudah mati. Cuman untuk lebih cepatnya mati, barulah di bagian tengah pun harus dipotong supaya darah lebih cepat mengalir dan binatang lebih cepat mati. Jadi itulah yang dianjurkan oleh Islam, supaya binatang tidak lama menahan sakit. Ini disebut dengan cara yang baik. Itu tujuan penyembelihan. Apa tujuan penyembelihan? Yang pertama, untuk memastikan penyembelihan tersebut islami atau tidak. Karena kalau penyembelihan yang kita lihat sendiri atau penyembelihan dianjurkan oleh Islam, pasti caranya menurut Islami, alur atau etikanya menurut yang benar-benar dibolehkan di dalam Islam. Tujuan yang kedua, untuk menenteramkan hati dalam mengkonsumsi daging binatang tersebut halal atau tidak. Jadi hati kita tidak berkata-kata, ini daging yang saya makan ini tadi disembelih dengan cara yang benar atau tidak, membaca bismillah atau tidak, urat kiri urat kanannya benar-benar mati tadi atau terpotong dengan sempurna atau tidak. Nah, jadi hati kita tentram. Kalau kita memakan sesuatu yang hati kita senang, insya Allah juga pasti lebih menyehatkan karena hati tidak ada rasa was-was. Itu tujuan penyembelihan yang kedua. Tujuan penyembelihan yang ketiga yaitu tidak menyakiti binatang terlalu lama. Karena tadi menyembelih itu alurnya, etikanya, urat bagian kanan dulu saluran pernapasannya sempurna terpotong, baru urat bagian kiri saluran pencernaan makanannya, barulah bagian tengah. Jadi di leher binatang ini ada dua lipatan aluran itu di tengah yang lebih mempercepat mati binatang tersebut dan darah lebih terkuras habis sehingga binatang tidak terlalu lama tersakiti. Itu tujuan penyembelihan. Baru kita masuk selanjutnya, yaitu syarat-syarat penyembelihan. Syarat-syarat penyembelihan ini terbagi 3 pula. Yang A-nya penyembelihnya atau orangnya. Orang yang menyembelih ini apa saja syaratnya. Jadi nggak sembarang orang yang boleh menyembelih ini. Orang yang menyembelih syaratnya harus orang Islam. Yang kedua, laki-laki. Yang ketiga, balik, berakal sehat. Yang keempat, tidak meninggalkan sholat. Jadi maksudnya
khusus yang ibu terangkan laki-laki di sini, karena biasanya laki-laki itu lebih tega, lebih kuat perasaannya, lebih dikemudiakan daripada akal sehat. Jadi kalau perempuan kadang-kadang perasaan lebih dulu, jadi takut, was-was. Nah, sehingga binatang nanti pas menyembelih tidak sempurna matinya. Jadi di dalam Islam lebih dianjurkan laki-laki, jangan perempuan. Jadi syarat-syarat penyembelih yang baik itu adalah Islam, laki-laki, balik berakal sehat, maksudnya sudah dewasa ini. Kalau anak kecil menyembelih nanti takutnya penyembelihannya tidak sempurna mati waktu memotong urat kiri atau urat kanannya itu nggak benar-benar tuntas. Dan yang keempat, tidak meninggalkan sholat. Jadi orang yang soleh maksudnya itu, karena sholat adalah tiang agama. Jadi itu orang yang tidak meninggalkan sholat, jadi orang benar-benar orang yang soleh. Oke, selanjutnya syarat-syarat penyembelihan yang bagian B, yaitu hewan yang akan disembelih. Hewan yang akan disembelih, yang pertama, pastikan masih dalam keadaan hidup. Jadi binatang yang akan disembelih ini benar-benar dalam keadaan hidup. Karena ada juga orang kadang-kadang kerbaunya jatuh ke lubang sehingga mati. Lah, kasihan ini kalau langsung dibuang saja. Akhirnya disembelihnya dijual ke pasar. Nah, itu kadang-kadang kita nggak tahunya. Tapi yang begitu kadang-kadang kan nggak bisa kita hindari. Nah, kita yang penting waktu membelinya, waktu memasaknya, apalagi waktu makannya, bacalah bismillah. Insya Allah mudah-mudahan itu tidak terjadi, takut was-wasnya. Inilah hewan yang akan disembelih itu. Syarat yang pertamanya harus dalam keadaan masih hidup. Di hewan yang jatuh, bolehkah? Boleh saja kalau dia masih dalam keadaan hidup, dia terjatuh, lalu kita ambil secepatnya dalam keadaan sakit kakinya itu sedikit misalnya, kita sembelih, boleh karena masih dalam keadaan hidup. Yang kedua, hewan halal. Jadi jangan menyembelih ular, jangan menyembelih tokek, jangan menyembelih cicak dan lain-lain. Nah, yang tidak halal, yang disembelih itu adalah hewan halal yang biasa kita lihat seperti kambing, sapi, kerbau, ayam dan lain-lain. Ini pokoknya binatang disembelih itu harus binatang halal karena untuk tujuannya untuk dimakan. Oke, syarat penyembelihan yang ketiga yaitu alatnya. Alat untuk menyembelih yang pertama harus tajam dan higienis. Jadi kalau pisau itu kamu pastikan tajamnya dulu. Walaupun sudah tajam juga, tapi udah lama ditaruh, diasah dulu sedikit supaya higienis, bersih, debu-debu yang menempel di sana tidak ada. Jadi higienis. Jadi pisau atau yang lebih besar atau yang lebih kecil disesuaikan dengan binatangnya. Nah, jadi misalnya yang penting bersih, tajam, diasah secepatnya, dibersihkan. Jadi harus higienis supaya tidak menempel debu-debu yang ada di pisau tersebut ke binatang. Itu juga akan proses lama kematian binatang kalau ada yang mengantarai antara mata pisau yang tajam itu dengan dagingnya. Jadi makanya harus tajam dan higienis sebersih-bersihnya. Yang kedua, biasa digunakan untuk menyembelih. Jadi pisau yang kita gunakan itu biasa digunakan untuk menyembelih. Misalnya ayam, nggak mungkin pisaunya besar, pisaunya yang sedang. Lalu kambing, lebih besar lagi. Kerbau atau sapi itu tentu lebih besar lagi, nggak bisa dipergunakan pisau biasa, pasti pisau yang lebih besar atau berupa bedok atau apalah namanya itu kamu. Jadi biasa dipergunakan untuk menyembelih dan alatnya itu biasa dipergunakan untuk disesuaikan dengan binatang yang akan disembelih. Itulah seputar syarat-syarat penyembelihan. Sekarang kita masuk lagi ke sunat-sunat penyembelihan atau sunat-sunat menyembelih. Yang pertama, binatangnya dihadapkan ke kiblat. Diusahakan untuk binatang yang akan disembelih itu dihadapkan ke kiblat. Yang kedua, menggulingkan ke rusuk sebelah kiri. Jadi maksudnya itu binatang yang akan disembelih. Seterusnya sunat-sunat penyembelihan atau sunat-sunat menyembelih. Yang pertama, menghadap kiblat. Jadi disunatkan binatang yang akan disembelih itu dihadapkan ke arah kiblat. Yang kedua, menggulingkan ke rusuk sebelah kiri.
Maksudnya binatang yang akan disembelih bila digulingkan ke rusuk sebelah kiri ini akan mempermudah bagi yang menyembelihnya. Bila terjadi cipratan darah bagi binatang yang disembelih tadi, tidak langsung kena pada yang menyembelih, tapi kenanya pada orang yang megang, biarin aja, sehingga penyembelihan tidak akan terhenti atau terpengaruh. Jadi penyembelihan akan terus berlangsung dengan baik kalau digulingkan ke rusuk sebelah kiri, jadi tidak menghadap orang yang menyembelih. Itu maksudnya menggulingkan ke rusuk sebelah kiri. Yang ketiga, memotong terlebih dahulu urat bagian kanan. Jadi memotong urat bagian kanan ini maksudnya urat saluran pernafasan. Lalu baru urat bagian sebelah kiri, ini saluran pencernaan makanan. Sebetulnya dengan memotong dua urat bagian kanan dan kiri leher binatang ini, binatang sudah mati. Cuman untuk mempercepatnya lagi barulah dipotong di bagian tengah, karena di bagian tengah itu ada dua lipitan di bagian tengah binatang itu yang harus dipotong juga supaya cepat mati dan darah lebih terkuras, lebih cepat keluarnya. Jadi yang keempatnya, mempercepat proses penyembelihan. Itu bila dilakukan yang tiga di atas, otomatis proses penyembelihan akan lebih cepat terjadi kematian pada binatang tersebut. Seterusnya kita lihat adab dalam penyembelihan. Adab dalam penyembelihan, dan saja ini menurutnya Islam ya, jadi harus pertama membaca basmalah dan salawat. Yang kedua, meletakkan kaki si penyembelih di sisi leher binatang. Ini maksudnya juga biar penyembelih lebih enak, lebih nyaman waktu menyembelihnya, sehingga proses penyembelihan berjalan lancar, dan binatang juga ada rasa ketenangan waktu akan disembelih. Lehernya itu dia akan lebih tenang karena merasa lebih dilindungi dengan adanya kaki si penyembelih di sisi leher binatang yang akan disembelih. Strip ketiga, berlaku ihsan atau baik terhadap binatang yang akan disembelih. Karena binatang juga makhluk hidup, jadi kita dianjurkan untuk berlaku baik atau ihsan untuk seluruh makhluk hidup termasuk binatang. Yang keempat, seluruh poin-poin yang ada di atas dalam sunat-sunat penyembelihan tadi harus dilakukan dalam adab penyembelihan. Itu semua tentang adab penyembelihan. Sekarang kita masuk pada materi terakhir dari penyembelihan ini, yaitu cara penyembelihan atau menyembelih. Cara penyembelihan atau menyembelih ini ada dua cara. Yang pertama secara manual atau tradisional. Maksudnya menyembelih dengan menggunakan pisau biasa. Seperti yang Ibu katakan tadi, tentu disesuaikan dengan binatangnya. Kalau ayam, pisaunya mungkin kecil, kambing lebih besar lagi, kerbau lebih besar lagi. Itu namanya penyembelihan. Ini biasanya dilakukan oleh orang. Ini penyembelihan manual ini. Jadi dilakukan secara biasa. Ada orang juga sih sebagian di Kalimantan atau di mana itu menyembelih secara manual ini dengan menggunakan bambu. Bolehkah itu? Boleh-boleh saja, karena di sana udah biasa orang melakukan penyembelihan dengan bambu. Itu untuk ayam ya. Udah didesain khusus bambunya, karena bambu juga higienis. Jadi bersih, nggak apa-apa, karena mereka membikinnya itu juga mendadak. Jadi tidak udah lama ditaruh, bukan. Diambil bambu secara mendadak, didesain begitu rupa, lalu sangat tajam dan higienis. Boleh-boleh saja, karena di sana biasa dipergunakan bambu untuk menyembelih ayam. Tapi kalau di kita jangan coba-coba, karena kita nggak biasa melakukan penyembelihan dengan menggunakan bambu. Jadi nanti akan ada pula rasa was-was dalam daging yang dihasilkan. Itu namanya penyembelihan tradisional. Dalam penyembelihan tradisional ini tentu ada kelebihannya. Yang pertama tentu aja lebih syar'i. Lebih syar'i maksudnya kita menyembelih kelihatan orangnya, kelihatan dia menghadapkan ke kiblat, kelihatan dia menaruh kaki sebelah kiri,
dia membaca salawat, dia memotong urat kanan dulu, baru urat kiri, baru di tengah, baru dia taruh dengan baik binatang yang baru disembelih tadi. Dengan sendirinya kelihatan darah mengucur habis segalanya itu lebih kelihatan, jadi lebih yakin, jadi lebih syar'i kalau menyembelih secara tradisional ini. Cuman kelemahannya juga ada, yaitu jumlah binatang yang disembelih tentu lebih sedikit karena tenaga orang lebih terbatas, sehingga hasilnya sedikit, waktunya lama. Ini bisanya cuman untuk pribadi atau rumah orang yang hanya membutuhkan sedikit, misalnya cuma membutuhkan 5 ekor ayam, 3 ekor ayam, atau kambing 1, 2, atau sapi juga 1, mungkin bisa secara manual atau tradisional. Kita lihat cara penyembelihan yang kedua, yaitu secara mekanik atau modern, atau mesin atau elektrik. Apa yang dimaksud penyembelihan secara mekanik atau mesin ini, yaitu penyembelihan dengan menggunakan mesin atau listrik. Sebetulnya cara ini juga diperbolehkan di dalam Islam, karena setelah dilihat oleh MUI, lalu MUI mengizinkan karena cara bekerja mesin itu menurut etika penyembelihan. Mesin bekerja, binatang, leher binatang ini sembelih itu leher, urat bagian kanan dulu, urat bagian kiri, barulah di tengah, lalu binatang juga cepat mati. Nah itu, jadi sehingga diperbolehkan juga menurut Islam hasil sembelihan dari mesin atau mekanik ini, karena sesuai juga menurut aturan penyembelihan atau etika penyembelihan dan menurut Islam. Cuman kekurangannya, kita kan kadang-kadang kurang tahu persis apakah tadi membaca bismillah atau salawat, apakah tadi mesinnya itu higienis, bersih dan segalanya. Nah kita itu kurang jelas. Terus itulah kekurangannya antara lain. Cuman kita waktu mengkonsumsi daging di pasar itu udah pasti dengan cara mesin, karena sebanyak itu tentu orang tidak kuat juga, tapi kita yakin saja insya Allah itu halal, karena kabarnya waktu yang pertama itu dia membaca bismillah, tapi seterusnya itu mungkin gak sempat juga atau gimana, tapi insya Allah udah diwakilin yang pertama. Cuman kamu atau kita waktu membeli daging di pasar itu baca bismillah, baca salawat, memasaknya, apalagi waktu memakannya, untuk lebih yakin binatang atau daging yang kita makan, kita konsumsi itu halal. Kelebihannya dengan cara mekanik atau mesin ini tentu hemat waktu, hemat tenaga, hemat ruang dan tempat, karena itu dispesialiskan dengan adanya rumah pemotongan hewan. Nah, di sana itu mesin yang bekerja semua di rumah pemotongan hewan itu. Jadi lebih hemat, hasil lebih banyak, waktu sedikit, tenaga sedikit, dan cepat sekali selesainya. Dengan waktu sebentar udah selesai ratusan ayam terpotong. Nah, itu kelebihannya dengan cara mekanik atau mesin ini. Ya, itulah cara penyembelihan secara manual dan mekanik atau mesin ini. Itu seputar Sekian saja pertemuan kita pada minggu kedua ini. Tetap semangat, selalu berdoa, jaga kesehatan. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.